Berawal dari seseorang yang memecahkan satu serum, entah itu serum apa, karena setelahnya laboratorium jadi sangat kacau dengan sistem keamanan lab yang tidak terkendali. Yeah. Some people. It's nothing. Fire drill. Hey, what the hell? This water isn't going anywhere. There's no fire here! No fire! Leave the door! Oh, fuck the doors! Has this happened before? We have to get out of here. What was that? Brakes! Get out! Bentar, di baju dulu ya Neng, malu sama orang-orang. Beralih pada seorang cewek bernama Alice, dia pun sedikit mengingat kenapa dirinya tiba-tiba pingsan saat mandi, sedangkan sisanya ngeblank, bahkan dengan tempat ini pun dia tidak mengingatnya. Apalagi dengan sepucuk surat bertuliskan hari ini semua impianmu menjadi kenyataan, begitu juga dengan senjata bedil yang ada di laci, jelas-jelas itu berada di kediamannya dan sudah pasti miliknya. Yang terjadi justru dia malah kaget dan bertanya-tanya, apakah aku ini seorang player FF? Merasa linglung dengan tempat ini, dia pun terus mengeksplorasi, menemukan foto dirinya tengah menikah dengan seseorang, lalu tiba-tiba... Hello? Ceritanya mereka ini Satgas cenah gengs, tapi ada yang mirip dengan Michelle Rodriguez, istrinya si Doom, dia bernama Ryan. Mereka mendapati sistem keamanan rumah yang sudah aktif, makanya si Alice lupa dengan ingatannya karena secara otomatis ketika terjadi sesuatu di dalam lab, orang yang berada di luar lab akan dibuat hilang ingatan untuk sementara, itu karena pengaruh gas saraf yang sudah dilepaskan oleh si komputer cerdas. Satgas dan si Alice memiliki bos sama, yaitu bekerja di laboratorium rahasia yang diberi nama PT Umbrella Corporation yang letaknya bermil-mil jauh di bawah jalanan Raccoon City. Mereka menginginkan laporan mengenai laboratorium pada si Alice selaku keamanan khusus lab yang bekerja untuk menjaga pintu masuk lab. Namun dikarenakan si Alice belum mengingatnya, tapi ingatan tersebut cenah berangsur-angsur akan pulih seiring berjalannya waktu. Mereka pun membawa si Alice dan si Matt yang tadi ngagetin si Alice menuju lokasi yang disebut sarang alias The Hive.
Di tengah perjalanan mereka kembali menemukan lagi satu orang yang hilang ingatan juga, dan itu adalah orang di foto yang menikah dengan si Alice. Dia bernama Spence. Namun si komandan mengatakan kalau identitas si Alice ini dipalsukan, tujuannya untuk menjaga kerahasiaan lab, seolah-olah si Alice dan si Spence ini adalah sepasang suami istri, yang padahal rumah itu bagaikan gerbang menuju lab yang mereka berdua jaga. Sesampainya di sarang, jadi Satgas ini menyimpulkan kalau Red Queen, komputer cerdas yang mengatur sarang, 5 jam yang lalu dia menjadi pembunuh dengan membunuh seluruh karyawan Umbrella yang berjumlah sekitar 500 orangan lebih. Satgas diutus petinggi Umbrella untuk mematikan Red Queen, namun sampai saat ini mereka juga belum tahu apa penyebab Red Queen melakukan itu. Tapi itu tiba-tiba, wah, hidran fire gedung yang tadi sampai membuat satu ruangan dipenuhi air. Gue teh hidup, gengs, tapi kenapa hidupnya pas mereka pergi? Anehnya lagi, mereka tidak menemukan ada tanda-tanda kehidupan. Pugangnya saja tidak satupun mereka temukan, tapi untungnya mereka memiliki satu hacker handal bernama Kaplan untuk membobol pintu yang telah dikunci Red Queen. Let's back it up. Walah, tapi eta pergerakan mereka yang terdeteksi. Seketika pintu pun kembali tertutup, dan itu adalah jalan buntu karena hanya ada laser yang siap membinasakan mereka. What's that? Open the door! Open the door! Red Queen ini galak juga ya, udah malah lodar mah pintu kembali terbuka. Sadisnya si Red Queen menganggap semua orang yang berada di sarang ini adalah ancaman, tapi mereka harus reset dan tetap pada misi meskipun tanpa si komandan. Dan singkat waktu mereka pun akhirnya sampai juga ke pusat kontrol si Red Queen. Sadar akan dimatikan, si Red Queen memunculkan hologram berupa seorang anak yang katanya adalah anak dari si pembuat Red Queen, di mana si Kaplan minta si Alice supaya mengabaikan dia, yang terus mengatakan kalian harus pergi dari sini karena melumpuhkanku akan menyebabkan tenaga utama lumpuh juga. Si Kaplan tetap mengabaikannya dan fokus untuk mematikan si Red Queen. You're all going to die down here. Seketika pintu setiap ruangan pun terbuka karena kini si Red Queen tidak bisa lagi mengendalikannya. Tapi dia tetap masih ada, cuma saat ini dia bagaikan emas-emas yang terapel, hanya bisa bengong doang. Lalu tiba-tiba JD, we got a survivor!
Akhirnya kini muncul juga, tapi cuma ada satu doang. Kelakuannya persis zombie. Mereka pun mulai memperdebatkan makhluk apa itu, karena pasca diberondong tadi, dia menghilang, bahkan darahnya pun aneh karena tidak seperti darah manusia pada umumnya. Dan yang terjadi... They're behind us. Don't come any closer. Bedil berondongan tadi sepertinya memicu kehadiran mereka semua. Bayangkan 500 lebih karyawan yang telah berubah menjadi zombie siap mengepung mereka dan tidak akan membiarkan satupun dari mereka bisa keluar dari fasilitas ini dengan dalam keadaan hidup. Tapi si Alice di sini kembali mengingat sesuatu, di mana dia sedang bernegosiasi dengan seorang cewewel yang menginginkan virus. Entah apa maksudnya, namun yang jelas mereka masih bingung dan belum tahu bagaimana cara membunuh zombie. Membuat mereka kewalahan dan hanya ada satu jalan, yaitu pintu di belakang mereka. Shit! See how easy that was? Hal itu membuat si Alice terpisah dengan yang lainnya karena pas sutradara menginginkan dia melakukan adegan yang keren. Adegan tersebut rupanya untuk memberitahu kita sejago apa si Alice ini yang sejatinya berprofesi sebagai komandan keamanan. Nampaknya ingatan dia juga sedikit demi sedikit mulai pulih. Makhluk macam apa lagi cenah geng? Sementara itu lain lagi dengan si Matt. Dia ngakunya dari kepolisian dan tidak terkena gas syaraf, jadi ingatannya masih aman. Menemukan berkas milik adiknya, di mana adiknya itu sendiri ada di sana sudah menjadi zombie. Wah, jadi si Lisa adik si Matt, orang yang sempat nego dengan si Alice teh. Si Matt pun bercerita tentang adiknya yang diutus untuk menyelundupkan bukti kuat tentang keedanan Umbrella yang sudah menyalahgunakan fasilitas dalam penciptaan senjata biologis ilegal yang disebut dengan virus T. Itu karena si Matt yang sudah geram bukan hanya fasilitas rahasia ini saja, melainkan semua anak perusahaan Umbrella juga seperti kebal hukum dengan cara membongkar kejahatan yang paling fatal lah. Si Matt yakin Umbrella
Umbrella tidak akan bisa berkutik. Si Matt berasumsi kegagalan ini mungkin karena adiknya yang telah salah mempercayai orang dalam, tanpa si Matt ketahui kalau orang dalamnya itu adalah si Alice. Tapi si Alice juga memilih diam karena dia belum bisa mengingat sepenuhnya. Saat mereka kembali berkumpul, benar-benar sudah tidak ada jalan keluar karena setiap pintu sudah ada zombinya yang menunggu. Hal itu diperburuk dengan settingan waktu yang sempat diatur si Raintea, dan itu adalah waktu kapan petinggi Umbrella selaku atasan Satgas akan menutup pintu keluar utama yang kini hanya tinggal tersisa 1 jam lagi. Tapi si Alice lagi-lagi di sini punya rencana untuk mengaktifkan kembali Red Queen, di mana perkataan si Matt dibenarkan si Red Queen dan virus T dalam pembuatannya memang ditargetkan untuk militer nakal yang akan berani membayar mahal untuk menciptakan tentara monster tanpa mereka ketahui dampaknya seperti apa. Sedangkan makhluk yang kalian hadapi ini, mereka mungkin sedikit memiliki ingatan tapi secara virtual mereka tidak punya kecerdasan dan dikendalikan oleh kebutuhan mendasar yaitu makan, tapi masih bisa dibunuh dengan melukai bagian atas tulang belakang atau menghancurkan otaknya. Why did you kill everybody down here? Si Queen pun menjelaskan kalau virus T menyebar melalui AC, pola infeksi yang tak terkontrol sangat mustahil untuk diatasi si Queen ketika infeksinya sudah menjalar, bukan membunuh yang dilakukan si Red Queen, melainkan itu bentuk pencegahan dia dengan tidak membiarkan satu orang pun bisa keluar dari sarang dalam keadaan terinfeksi, karena dapat membahayakan dunia luar jika ada yang tergigit atau bahkan hanya tergores saja, itu sudah lebih dari cukup untuk menularkan virus, dan itu sukses dilakukan si Red Queen sebelum Satgas datang dan mengacaukannya. Tapi si Red Queen di sini tidak baperan, dia tetap akan menolong mereka dengan mencarikan jalan keluar yang sedikit aman. Underneath the hive for water, gas, and power lines. What the hell is this place? Namanya juga sedikit aman ya gengs, jadi zombie itu pasti ada di sana juga, cuma tidak sebanyak di sarang. Mereka pun berjalan di atas pipa yang tidak bisa digapai para zombie. Namun sayangnya si Kaplan harus terpisah karena pipanya yang bobrok. Sadar dirinya tidak akan bisa selamat, dia pun nyuruh mereka supaya cepat pergi dari sini. Tapi si Ryan yang terkena gigitan dia mulai linglung gengs, dan si Alice juga tiba-tiba seperti mengenal tempat ini, dan kini ia pun mulai mengingatnya. Di sanalah para ilmuwan melakukan eksperimen dengan menyuntikkan virus T pada seekor kelinci, di mana kejadian itu pasti setelah adiknya si Matt berkoordinasi dengan si Alice, karena saat itu si Alice sangat memperhatikan proses eksperimen dengan menghafal yang mana virus yang mana vaksin. Hal itu jadi kabar baik buat si Ryan, dan si Lucy juga ingat di mana virus itu disimpan. Tapi setelah dicek, virusnya ternyata sudah tidak ada di tempat. Wah, suspense dia juga mulai mengingat sesuatu, gengs. Dan ternyata dialah dalang dari semua ini. Jadi waktu itu tanpa sengaja, suspense mendengar percakapan si Alice dan adik si Matt. Entah itu perintah atau untuk kepentingannya sendiri, karena si suspense mencoba menggagalkan rencana si Alice untuk menjatuhkan perusahaan, yang pada akhirnya dia juga malah terkena imbasnya, dan ingatan si Alice juga sudah mulai pulih. Ya, si Alice kalah cepat dengan si suspense. Si Matt juga kini sadar siapa orang yang dipercaya adiknya dan siapa yang berkhianat. Rupanya itu juga bukan perintah, melainkan demi kepentingannya sendiri, karena si suspense akan menjual virus T pada seseorang. Itu juga maksud si suspense nulis surat pasca ngencrit yang bertuliskan semua impianmu akan terwujud, karena si suspense akan mendapatkan uang banyak, bahkan lebih dari 271 T. Jadi virus itu saat ini berada di tempat pertama kali si suspense ditemukan, yaitu di dalam kereta. Kegagalan si suspense karena dia tidak tahu kalau Red Queen punya sistem keamanan di luar sarang. Meskipun sudah tergigit, tapi si suspense ini punya vaksinnya. Masalahnya mereka jadi kembali buntu karena kunci yang diruksak si suspense. Tapi si Red Queen nyeletuk, dia memperlihatkan pada mereka apa yang dilakukan si suspense.
Jadi itu teh kelinci teh, gengs, efek pada makhluk yang disuntikan virus T secara langsung, di mana si Red Queen juga berkata setiap kali dia mendapatkan DNA segar, maka dia akan terus bermutasi menjadi kuat dan lebih cepat. Si Queen juga akan kembali menolong mereka, tapi sebagai bayarannya si Ryan harus dibunuh karena katanya tidak ada jaminan sembuh setelah vaksin disuntikan dan si Red Queen tidak mau ambil resiko untuk itu. Right. It's the only. Do it, Joe. Alih-alih membunuh si Ryan, si Alice justru malah kembali mematikan si Red Queen. Mereka juga berhasil menghindari si kelinci dan segera masuk ke dalam kereta, juga menemukan virus dan bangkainya si Spence. Sesuai kata si Red Queen, vaksin faktanya ya, yang selamat tinggal mereka berdua saja. Itu pun si Matt keadaannya terkena cakaran dan mulai menunjukkan tanda-tanda kezombian pada dirinya. Beberapa ilmuwan Umbrella datang dan menangkap mereka berdua secara terpisah, di mana salah satu dari mereka berkata menginginkan si Matt supaya dimasukkan ke dalam program Nemesis, sedangkan si Alice dijadikan kelinci percobaan oleh Bigetron. Dijadikan kelinci percobaan untuk virus T yang sudah dikembangkan. Wah, berarti si Alice ini antara jadi zombie atau eksperimennya berhasil. Namun yang membagongkannya, salah satu ilmuwan minta supaya dibentuk tim untuk kembali ke Hive karena dia penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Sotoy, ya bukannya tanya aja ke si Alice. Alangkah terkejutnya si Alice ketika dia keluar dari fasilitas Rakun karena kota tersebut sudah porak-poranda, sudah dipastikan pasti tim yang kembali ke Hive membuat para zombie bisa keluar dari Hive. Tapi siapa cenah orang yang memperhatikan si Alice dari balik layar tadi? Lalu separah apa penyebaran virus T terhadap dunia? Penasaran? Penasaran gak nih? Penasaran dong. Kalau banyak yang penasaran, langsung kita maratonin sampai tamat. Soalnya nonton berkali-kali pun kalau film seru mah bosen-bosen. Jadi pengen tahu dulu responnya. Kalau bagus, lanjut. Oke?